Ya, ini saya kasih gambaran sedikit gimana ulama dulu itu kepingin mencari ridhonya Rasulullah SAW. Di sini diceritakan. Alhasil di sini ada kisah. Ya, kita sekarang ini duduk kayak begini, itu ulama sudah mentartibkan, sudah nyusun, udah tahu mateng. Jadi kalau disuruh masak sendiri ribet. Bawangnya berapa, ininya berapa, takarannya, berapa panasnya dan sebagainya. Beda panas saja beda rasa. Iya, kepanasan gosong. Kurang mateng, kurang panas. Ya nggak mateng, nggak enak. Loh, kita duduk ini kok bisa kita sholawatan goyang apa? Karena ada yang ngeracik sudah. Nah, kadang-kadang karena ketidaktahuan kita proses ngeracik syariat ini, ngeracik, oh ini sunnah, ini makruh, ini mubah, itu prosesnya panjang itu. Ini saya jelaskan sedikit supaya kita dianugerahi sama Allah Ta'ala rasa ta'zim ya, kepada sunnah Nabi kita Muhammad SAW, kepada wajib-wajib dari Nabi kita Muhammad SAW. Agak saya persingkat ya. Ada hadis diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwa Sayyidina Uqbah bin Amir, sopo gak kenal kita, wis pokoknya Uqbah bin Amir itu sahabat Nabi gitu. Iya, sahabat Nabi ini 124.000 orang. Yang ada cerita bapak sama ayahnya, kakeknya itu 30.000. Dari 30.000 ini yang punya riwayat cuma sekian. Dari sekian ini nanti yang berfatwa, yang ini tambah sedikit. Itu pun Masya Allah banyak gak kenal kita. Nah, ini Sayyidina Uqbah bin Amir meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, ma min muslimin yatawadda fayuhsinu wudu'ahu. Tidak ada orang muslim berwudu. Kita semua pernah wudu ya. Nah, tapi kan kita memandang wudu ini kayaknya kan ciprik, udah beres gitu. Loh, kakak tahu ceritanya gitu. Nih ceritanya ya. Tidak ada orang muslim berwudu kemudian membaguskan wudunya. Membaguskan wudunya. Artinya sudah memenuhi syarat, rukun, plus ditambahi sunnah-sunnah. Gitu. Kadang-kadang maaf, ini yang punya anak buah di kantor, terutama yang ibu-ibu, ya, itu wudunya tolong dicek itu. Ini kadang-kadang karena ininya sempit, cuma segini. Itu saya Masya Allah. Berapa kali masuk kantor, berapa kali. Wah, sekarang ngelihatnya di pengajian. Di pengajian. Segini. Loh, ini ya opo. Sempit. Iya, bajunya sempit, nggak bisa. Makanya ulama ini kenapa pakai baju kayak begini? Karena urusannya kita nanti bakal sholat, bakal wudhu. Masa mau buka-bukaan dulu kan nggak enak, gitu. Nah, dia menyempurnakan wudhunya. Tsumma yaqumu fayusolli rakaatain. Kemudian tidak hanya wudhu, dia bangun sholat 2 rakaat. Ini kita ada yang sholat sunnah wudhu? Nggak ada, bukan jarang. Baru tahu kata-kata gitu. Ini ada amalia gampang, nggak bayar ya, kapan aja bisa, sesempetnya. Hasilnya apa? Kalau kita wudunya bagus, sholat 2 rakaat, muqbilun alaihi ma biqalbi wajhi, dia ngadep mantep hati dan wajahnya kepada Allah, konsen penuh, illa wajabat lahul jannah, wajib masuk surga. Itu kan gampang tuh katanya. Tapi nggak usah, sunnah aja kok. Kita kayak gitu. Itu penyakit itu. Ya, tapi untuk urusan yang nggak ada pahala tadi, nggak ada derajatnya, nggak ada pahalanya, urusannya hisab ini. Apalagi urusannya adab, diuber-uber, dikejar-kejar. Masya Allah, kan nemen ini. Ya. Ditambahi riwayat yang tadi, tsumma zada Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawadda fayublighu ay fayusbighul wudu tsumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah, doa ba'da wudu. Kalau tadi kan salatnya doang. Ini ada yang lebih ringan lagi. Salat mah 2 rakaat jungkir-jungkir. Ini kakak pakai salat doa. Kenapa emang kalau baca doa? Nih lihat. Wa anna Muhammadan abduhu rasuluh, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cuma segitu doang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Ba'dal wudu baca. Katanya kepengin masuk surga. Nih dikasih resep gampang. Ya. Apa? Kata Sayyidina Umar dari Rasulullah, illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah.
Saya nggak ngajarin yang berat-berat ya. Enteng bukan? Baca doa doang habis wudu, jangan dientengin itu. Baca doa, tek, password ini. Begitu kita buka semua pintu surga, 8-8-nya buka semua. Ini yang kemarin ini. Ya. Emang masuk surga pakai omongan, bim salabim. Kurang ngopi kayaknya itu ya. Suruh ngopi ke Dukuriung. Orang sekarang itu pintu pakai password ngomong sih bisa kebuka kok. HP diomongin bisa kebuka kok. Ini sekalian hadis lagi. Gara-gara baca doa password pintu surga kebuka. Bukan 1, 8-8-nya kebuka. Doanya pendek, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pas gitu doang. Sahih Muslim. Jangan artinya sahih kagak Ustaz, sahih Muslim. Sahih Muslim. Nah, supaya kita perhatian kepada hadis ini, alhamdulillah, Sayyidina Al-Imam Syekh Muhammad Awwamah hafizahullah taala di kitabnya ini beliau menjelaskan, ngasih pemikiran, ngasih wawasan supaya terbuka kita ini, kebodohan kita ini supaya moga-moga dibuang sama Allah taala. Amin. Dibagiin ke siapa gitu, jangan diambil sendiri. Waduh, ini dibagiin nggak apa? Udah bodoh diambil sendiri. Wah, repot ini. Oh gitu. Ya. Jadi di sini kita kan hadis ini ada sanad yang lain. Jadi kan setiap disebut an fulan dari Sayyidina Uqbah bin Amir. Terus namanya dari riwayat Sayyidina Umar bin Ibn al-Khattab. Itu ada sanad yang lain. Singkat cerita, salah satu perawi ini namanya Nasr bin Hamad al-Wurraq. Wis gak kenal kita. Pokoknya di silsilah sanad itu ada namanya Nasr bin Hamad al-Wurraq. Beliau lagi duduk sama temennya kayak begini di rumah guru besar Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj di depan rumahnya. Nah, beliau ini ya kayak kita gitu, mekedel meriwayatkan hadis pakai sanad yang lain. Harusnya pakai sanad Sahih Muslim yang tadi dari Sayyidina Umar, dia pakai jalur yang lain. A B C D dia pakai K L M N ketemu ke Sayyidina Uqbah. Dia pakai yang ini. Nah, guru besar ini ngedenger dari dalam. Disebutin sanadnya an Israil bin Yunus an jaddihi Abi Ishaq as-Subai an Abdullah bin Atha an Uqbah bin Amir wa dzakara hadis, kemudian meriwayatkan hadis yang tadi. Begitu dengar dari dalam rumah, ini ulama ngerti. Kalau kita ditanya nama ini siapa, dari mana, wis gak tahu. Disuruh nyari ya mbuh kemana nyarinya. Nah, ini ulama dulu tahu persis satu persatu ini orang mana, ya, gurunya siapa, murid tahu persis. Imam Syu'bah Ibn al-Hajjaj radhiyallahu taala anhu arda. Begitu dengar, loh, ngawur. Salah itu ngeriwayatkan sanad hadis tadi. Keluar beliau sebentar langsung dikamplong ini. Nasr dikamplong. Pak al-Wurraq. Masuk beliau. Gak pakai ngomong. Pak, langsung masuk, kan enak itu. Jangan ditiru. Kaget nanti kok. Enggak apa-apa, tahu-tahu dikamplong masuk lagi. Keluar lagi nangis. Ditanya, kenapa ente nangis? Ada temennya yang ngedengerin hadis dari dia ini cerita, ya antum sudah berbuat adab jelek kepada dia di kamplong. Jelek gimana? Dia yang lebih parah ini. Ente nggak dengar tadi ngeriwayatkan hadis salah. Salah gimana? Dia ngeriwayatkan hadis Abdullah bin Atha an Uqbah. Abdullah bin Atha dari Uqbah. Ya. Ana ini pernah tanya Abdullah bin Atha ini siapa, orang mana? Uqbah bin Amir ini siapa, orang mana? Saya tahu, saya ngalami ceritanya. Saya kepingin apakah benar Atha bin Abdullah ini ketemu sama Uqbah itu, saya tanya kepada yang meriwayatkan langsung, Abu Ishaq. Saya tanya, ya Abu Ishaq, apakah Abdullah bin Atha ini ketemu sama Uqbah? Jadi ketika beliau hadir di pengajian, ada guru meriwayatkan bahwa Abdullah bin Atha ini ketemu sama Uqbah. Beliau tahu, oh nggak ketemu, ini salah ini. Nggak mungkin, ini ada dua orang.
Karena ini zamannya tahun sekian, ini tahun sekian nggak ketemu. Kayak kita ditanya, Kiai Hasyim Asy'ari berkata. Nah, kira-kira ketemu nggak? Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, ketemu nggak? Nggak ketemu. Beliau meninggal tahun berapa? Kita lahir tahun sama. Ini tahu ini. Imam Syu'bah ini tahu. Ini ngomong kayak orang sekarang ngomong, wah nggak ada di zaman Nabi. Cek KTP-nya. Umur berapa dia? Oh ketemu aja kagak kok tahu di zaman Nabi nggak ada. Ngibul itu. Ini ulama aja. Cuma selisih 2 orang itu dipermasalahkan. Ngaku-ngaku ketemu sama Sayyidina Uqbah bin Amir. Saya tanya kepada Abu Ishaq tadi, nggak ketemu, ketahuan ngajar salahnya itu ketahuan sama Imam Syu'bah, marah akhirnya. Wah ketahuan nih kalau hadisnya dhaif. Akhirnya teman duduknya ikut marah juga. Ini pakai tanya-tanya aja bikin syekh marah katanya. Akhirnya apa kata kalau Syu'bah, ini urusan ilmiah. Hadis ini harus diperbaiki sanadnya, atau kalau enggak saya buang hadis ini. Bener nggak Abdullah bin Atha ini ketemu sama Uqbah? Ini sanadnya harus bener ini. Ada 2 orang yang hilang. Ya sudah, kalau nggak percaya dikasih kata kuncinya. Abdullah bin Atha orangnya ada di Mekah. Ente tanya sendiri ke sana. Waktu obrolan ini adanya di Kufah. Kufah itu di Baghdad, di Irak. Irak ke Mekah ini tanya Mbah Google 1000 kilo dulu ya jalan ke Mekah. Naik ukluk naik onta demi ngurusin sanad hadis doa tadi. Nah, habisnya ada ya khair, Anda berangkat ke Mekah, saya nggak kepengin haji, bas kepengin tahu ini bener nggak Abdullah bin Atha ini ketemu. Begitu nyampe di sana ketemu Abdullah bin Atha di majelisnya Imam Malik bin Anas. Langsung ditanya, Abdullah, ente hadis ini emang dari Uqbah? Enggak. Saya dikasih tahu, diceritakan sama Sa'ad bin Ibrahim. Ada 1 orang ketemu. Oh, Sa'ad bin Ibrahim. Ya. Imam Malik komentar, Sa'ad bin Ibrahim di Madinah. Ente berangkat, coba tanyain. Berangkat lagi dari Mekah ke Madinah. 500 kilo berangkat itu. Kalau kita ayo maulid lagi yuk, geser mangga Ustadz dipayun lagi berangkat lagi. Nyampe ke Madinah. Begitu nyampe Madinah tanya sama Sa'ad bin Ibrahim, ini hadis dari mana kau? Emang dari Sayyidina Uqbah? Enggak, ya enggak ketemu langsung lah. Ada guru saya, itu orang dekat ente katanya. Orang mana? Orang Basrah. Kufah dengan Basrah agak deketan. Ya sama-sama Irak. Siapa di Basrah? Ziyad bin Mikhraq. Jadi Abu Ishaq ini ngebuang 2 nama. Harusnya Abu Ishaq dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Ziyad bin Mikhraq, baru dari Uqbah bin Amir. Gitu. Kita ngamalin gitu, nggak pakai nyari sanad ente mah. Tinggal ente baca langsung kebuka surga. Ruwetnya minta ampun gitu. Masih ngelecehkan katanya, Allah sunnah aja kok nggak apa-apa. Ulama dulu itu benar-benar kepingin meneliti apakah ini ada jalur riwayatnya benar atau tidak. Stres Imam Syu'bah. La ilaha illallah. Isyhadul hadis. Ini hadis apa ini? Tadi katanya di Kufah. Kufah berangkat ke Mekah, Mekah ke Madinah, Madinah balik lagi ke Basrah. Ya akhir, marhaba. Demi ilmu berangkat Basrah, balik lagi, 1000 kilo lagi. Saya total pakai Google Map 2800 km. Zaman dulu. Nah, ya. Masya Allah. Belum ada apa-apa. Paling naik onta uklik gitu. Ya, dibikin cepet kita ya malah pegel kabeh. Ya pinggang mah goyang begini tuh. Nah, akhirnya masuk ke Basrah ketemu Ziyad bin Mikhraq. Singkat cerita, coba hadis tentang doa wudhu tadi. Oh jangan. Ente dengar dari Uqbah, ada 1 orang. Ya coba cerita. Jangan, hadisnya kurang bagus. Bagi sampean gak cocok katanya.
Ana pengen. Udahlah janganlah. Malu saya cerita. Emang kenapa? Ana pengen. Ini nggak tahu apa udah capek dari Kufah ke Mekah ke Madinah. Nyampe sini nggak diajarin hadisnya. Nggak dikasih tahu siapa sanadnya. Akhirnya dikasih tahu. Iya, saya dengar hadis ini dari Syahr bin Hausyab. Syahr bin Hausyab dari Abi Raihanah baru an Uqbah. Jadi ada berapa? 4 orang dibuang di situ. 4 sanad dibuang. La ilaha illallah. Iyalah dari Syahr bin Hausyab. Kenal beliau. Syahr bin Hausyab ini orangnya dhaif. Asal-asalan. La Allah. Akhirnya beliau ngomong, andai kata hadis ini sahih, padahal beliau sudah punya sanad yang sahih, ya, dari Sahih Muslim tadi beliau punya sanad, tapi kepingin menelusuri jalur yang lain gitu loh. Andai kata hadis ini sahih, pasti lebih saya cintai daripada harta saya, keluarga saya lebih cinta hadis yang sahih ini. Ini semuanya kenapa diceritakan kayak begini? Kata beliau supaya kita semangat ngamalin sunnah, nggak pakai naik onta. Kita tinggal, oh ini sunnah, oh ini doa, tinggal baca. Coba kalau kita hidup di zaman itu, belum ada kitab, belum ada pengajian, belum ada madrasah, belum ada. Kita sekarang sudah ada pengajian, kitabnya bagus, pakai laptop, pakai ini, masya Allah, masih. Ya wis wassalamun alal mursalin, walhamdulillah. Emang perlu diruqyah. Semoga kita dikasih sehat zahir batin sama Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa mensyukuri apa-apa yang Allah taala berikan kepada kita di zaman yang seperti ini, ya, kita dijaga dari berbagai macam fitnah akhir zaman, ya. Ini mohon maaf ya, agak kepanjangan, yang jelas tidak ada maksud dan tujuan kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, membersihkan hati kita sehingga kita lebih kenal dengan siapa Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana ya mengenal beliau susah. Ulama aja kenapa sampai Kufah? Karena kenal, tahu persis. Ya, karena cinta tadi. Ya, itu bayangkan para ulama dulu seperti itu. Moga-moga kita kecipratan ya, mahabbahnya Imam Syu'bah, mahabbahnya a'immah kita, ya, sehingga kita lebih lempeng sedikit dalam menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Moga-moga kita semua berkat majelis-majelis yang diadakan sama para ulama kita ngalir juga pahalanya kepada kita sehingga di akhir hayat kita diberi husnul khotimah, ya, tidak sampai punya urusan dengan fitnah kubur, dengan adab kubur, wa'iyadzubillah. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.